Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan Project Based Learning Analisa Struktur 3 kami yang beranggotakan saya sendiri Zirali Indrizal dengan NIM 23103, Nabila Sari dengan NIM 23001, Najwa Fatah Asifauta dengan NIM 23016, Saskia Adia Mulya Situpu dengan 23 dengan NIM 23017, dan ada Steven dengan NIM 23046. Nah, pada Project Based Learning kali ini kami menggunakan portal yang berada di Jalan Takraw, Binjai, Sumatera Utara. Dengan asumsi beban sebagai berikut, yang no sideway yang berada di sebelah kiri dan sideway yang berada di sebelah kanan. Baik, jadi untuk portal Sideway yang metode slope deflection akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, kita hitung derajat DKK-nya. Itu ada dua yang belum diketahui, ada theta base dan theta C, dan karena theta A dan theta D eh, 0. Dan E dan I inersianya adalah konstan. Yang pertama kita hitung fix end momennya. Kita tengok rumus di tabelnya. Habis kita menghitung fix end momennya, kita menghitung momen primernya. Setelah kita menghitung momen primernya, eh, kita menggunakan persamaan kesetimbangan sigma MB sama dengan 0 dan sigma MC sama dengan 0, didapat persamaan satu dan persamaan 2. Lalu kita lanjut ke persamaan kesetimbangan sigma H sama dengan 0. Lalu eh, setelah dioperasikan didapatkan persamaan ketiga. Lalu kita eliminasikan persamaan satu dan 2. eh, kita eliminasi dapat persamaan keempat. Setelah itu kita eliminasi persamaan satu dan 3, juga didapatkan persamaan kelima. Lalu dari 5 persamaan tersebut, kita eliminasikan yang keempat dan kelima, didapatkan AI gamma AB-nya sebesar 8 kilonewton. Lalu AI gamma AB itu kita substitusi balik ke persamaan 5, didapatkan AIOB-nya sebesar 8,25 kilonewton. Lalu eh, dari persamaan ketiga, kita masukkan AIOB, AI gamma AB, didapatkan AIOC-nya sebesar minus 4,25 kilonewton. Lalu kita menghitung momennya dari rumus momen primer tadi dan didapatkan momen masing-masing. Lalu kita hitung reaksi peletakannya, didapatkan VA, VD berapa, HA dan HD. Lalu kita gambarkan shear force diagram SFD atau gaya lintangnya, NFD normal force diagram atau gaya normalnya, dan kita gambarkan diagram momennya dari perhitungan momen primer tadi. Selanjutnya untuk yang no set sudah akan dijelaskan oleh orang selanjutnya. Silakan. Oke, yang kedua ada portal no setway dengan metode slope deflection. Pertama, kita menghitung DKS-nya dan didapat bahwasannya portal tersebut merupakan portal yang stabil dan merupakan statis tak tentu. Kemudian tumpuan A dan B, D itu menunjukkan tumpuan jepit sehingga theta A dan theta B sama dengan 0. Kemudian kita tahu bahwasannya DKK-nya itu yang kita perlu cari yaitu theta A dan juga theta B. Dikarenakan portal tersebut merupakan portal no sideway, makanya eh, nilai delta per L-nya itu 0. Lanjut. Kemudian kita menghitung fix end momennya, di mana kita akan menghitung, kita lihat pada tabel dari bagaimana jenis portal tersebut, maka didapati hasil sebagai berikut. Kemudian kita gunakan persamaan slope deflection untuk menghitung momen primernya. Maka didapatilah persamaan MAB pada persamaan satu dapat gak seperti di layar, kemudian didapat persamaan dua, dapat dilihat seperti di layar juga. Lanjut. Kemudian dapati persamaan seperti di layar ada persamaan 3, persamaan 4, persamaan 5, dan persamaan 6. Nah, kemudian untuk dikarenakan uh, terdapat persamaannya untuk menghitung suatu apanya itu kurang, maka kita menggunakan persamaan kesetimbangan, yaitu equilibrium equation. Maka didapati kita substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 7.
dan kita substitusi persamaan 4 dan 5 ke persamaan 8, maka didapati hasil sebagai berikut. Kemudian kita substitusi lagi, maka dapati nilai hasil dari theta B sama dengan minus theta C, yaitu 6,24 per EI. Lanjut. Kemudian kita menghitung nilai momennya. Nah, kita substitusi nilai momen primer yang tadi ke nilai yang telah kita, nilai theta yang theta B dan theta C yang kita dapati tersebut. Maka didapatilah hasil dari nilai momennya sebagai berikut. Lanjut. Nah, kemudian kita gambarkan gambar bending moment diagramnya, dapat dilihat seperti di layar, dan juga gambar shear force diagramnya dapat dilihat seperti di layar. Kemudian ini dilanjutkan oleh teman saya. Lalu kita akan mencari portal sideway dengan metode cross. Nah, yang pertama itu kita menghitung nilai K-nya dan didapatkan nilai K dari nilai K AB itu 4EI per 2 dan nilai KB ke C itu nilainya 4EI per 3, nilai KC ke D nilainya 4EI per 2. Lalu kita menghitung nilai DF-nya. Nah, DF dari A ke B dan D ke C itu 0 karena tumpuannya jepit. Lalu nilai DF B ke A ini sebenarnya B ke A itu didapatkan 0,6. Lalu nilai DF B ke C-nya itu 0,4 dan nilai DF C ke B-nya itu 0,4. Lalu nilai DF dari C ke D itu 0,6. Lalu kita setelah itu menghitung nilai FEM dengan asumsi no sideway karena tertahan di B. Dan didapatkan FEM-nya itu FEM-BC itu minus 16,6 kN dan nilai FEM CB-nya itu 16,6 kN. Lalu kita masukkan ke tabel sehingga didapatkan seperti ini. Dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu kita mencari nilai R dengan persamaan sigma H, didapatkan R-nya itu 10. Lalu tahap 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masukkan metode cross pada tahap yang kedua dengan asumsi AB, batang BA, CB dan CD, CD dan DC itu minus 1. Setelah dimasukkan baru didapatkanlah sigma momennya. Lalu kita menghitung nilai R-nya, di mana R aksennya itu kita dapat dengan nilai 125. Nah, selanjutnya kita hitung nilai momennya di setiap batangnya, nilai MAB, MBA, MBC, MCB, dan MCD yang bisa dilihat di layar. Selanjutnya, kita akan hitung reaksi pada perletakannya akibat MBC, akibat NCB, dan juga akibat beban. Di mana, dan juga kita menghitung horizontalnya. Nah, di sini merupakan gambar dari shear force diagram atau dari diagram geser, dan sebelah kanan ada normal force diagram, merupakan diagram gaya normal, dan selanjutnya yang terakhir ada gambar momennya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ialah portal no sideway metode cross. Pertama, kita hitung dulu DKK-nya, bahwasanya dari portal no sideway itu yang dicari ya DKK-nya itu theta B dan theta C. Baru kita cari fix and moment-nya. Fix and moment dari AB itu 0 karena dia tumpuan jepit. Jadi yang kita cari itu fix and moment di BC dan CB. Hasilnya dapat dilihat di layar. Baru kita menghitung faktor kekakuannya di KAB, KBC, dan KCD. Kalau di KAB itu hasilnya 0,5 EI, kalau KBC 1,33 EI, dan KCD 0,5 EI. Baru kita menentukan DF-nya. DF di AB itu 0 karena dia tumpunya jepit, dan DFBA, DFBC, DFCB, dan DFCD bisa dilihat di layar. Baru kita menghitung fix and moment-nya dari
fixed end moment BC dan CB. Baru metode momen distribusinya kita masukkan nilai tadi ke dalam tabel dan bisa dilihat hasilnya di layar. Dan ini momen diagramnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.